هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقولي عند جهلي وهيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي يا وهاب علما وحكمة وأنس به يا رب في القبر والشتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة سمعت دعائي يا إلهي فاجد لنا بنيل المنى واختم لنا بسعادتي amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita ayat 136 surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فإن العزة لله جميعا
Ya, monggo. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu yang beriman. Siapa al-ladzina? Jadi ini disuruh oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Apa suruhan Allah? Aminu, berimanlah kalian. Ya, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah atau rasulnya Allah, wal kitabi, dan dengan alkitab. Ya, alladzi, yaitu alkitab, nuzila, yang diturunkan apa alkitab, ala rasulihi, atas utusannya Allah. Ya. Wal kitabi, dan berimanlah dengan alkitab, alladzi, yaitu alkitab, unzila, yang diturunkan apa alkitab, min qablu, dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Apa suruhan Allah? Yaitu aminu, berimanlah kalian. Jadi orang yang beriman diseru supaya beriman. Apa maknanya? Kita kan sudah beriman, tapi masih diseru, diperintahkan oleh Allah. Apa perintahnya? Untuk beriman. Maknanya apa? Yaitu dawimu 'alal imani, yaitu langgenglah kalian dalam keimanan. Jadi supaya kita tetap konsisten, terus menerus, tidak berubah, selalu dalam keimanan sampai akhir hayat kita. Jadi keimanan itu bukan sesaat, bukan hanya ketika sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman, bersyahadat, setelah itu ditinggalkan keimanannya, bukan seperti itu. Tetapi keimanan itu sesuatu yang harus dilakukan terus menerus, dijaga terus menerus, tidak boleh berubah, tidak boleh berganti keadaannya. Maka di sini dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, dawimu 'alal imani, langgenglah kalian dalam atas keimanan. Jadi keimanannya kekal.
sampai akhir hayat, dibawa sampai mati. Nah, ayat ini diletakkan oleh Allah setelah ayat perintah untuk berbuat adil. Pada minggu kemarin kita akan membahas tentang perintah Allah supaya kita semuanya sebagai orang yang beriman berbuat adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah supaya menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi ya kebenaran karena Allah, walaupun terhadap diri kita sendiri. Nah, ayat yang ini sedang kita bahas itu diletakkan setelah ayat yang memerintahkan untuk berbuat adil ya. Ini namanya dzikrus sabab ba'dal musabbab namanya, yaitu menyebutkan sebab setelah musabbab ya, setelah akibat. Kenapa? Li'annal imana sababun lil adli, karena keimanan itu menjadi sebab keadilan ya. Jadi keimanan itu menjadi sebab keadilan. Artinya tanpa iman tidak ada keadilan ya. Justru Allah memerintahkan berbuat adil itu kepada orang-orang yang beriman. Maka syaratnya ada iman terlebih dahulu, baru setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat adil. Jadi ini namanya dzikrus sabab ba'dal musabbab, menyebutkan sebabnya dulu, baru ya faktor yang dijadikan sebab ya. Urutannya seperti itu. Nah, makna daripada berimanlah kalian wahai orang-orang yang beriman itu tadi, yaitu supaya kita menjaga keimanan kita supaya langgeng ya. Maksudnya caranya dengan seperti apa? Dawimu alal iman, yaitu bi fi'li ta'ati, yaitu dengan cara kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi kita beriman berarti semua perintah Allah wajib untuk kita laksanakan. Apapun perintah Allah wajib kita taati, apapun larangan Allah wajib untuk kita hindari. Li'anna fi'laha yazidu fil iman, karena mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah itu akan menambah keimanan. Jadi iman itu memang harus selalu dijaga, jangan sampai bergeser, jangan sampai turun, bahkan jangan sampai hilang. Harus setiap saat harus stabil, bahkan kalau bisa naik terus menerus atau bertambah terus menerus. Caranya dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Semakin banyak yang diamalkan perintah-perintah Allah, berarti semakin bertambah keimanannya. Sebaliknya, semakin mengabaikan perintah Allah, berarti keimanannya semakin berkurang, semakin turun imannya. Berarti wujud dari ketinggian keimanan seseorang itu bisa dilihat dari ketaatan. Dari daftar ketaatan, daftar-daftar yang harus dilaksanakan, semakin banyak dia amalkan, berarti semakin tinggi keimanannya. Begitu pula sebaliknya. Tidak mungkin
kita mengaku beriman tapi tidak mau melaksanakan ketaatan, berarti itu imannya bohong. Ngaku beriman tapi tidak mau sholat, padahal Allah tegas memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Ngaku beriman tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah, untuk puasa, berarti itu bohong keimanannya. Bahkan bisa menurunkan keimanan. Semakin dia tidak melakukan ketaatan, berarti keimanannya semakin turun, bisa hilang kalau tidak dijaga. Wala takunu mimman badala wa ghayyara. Jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang mengganti keimanan dengan kekufuran, atau jangan sampai kalian berubah dalam keimanan. Kalau tidak dijaga bisa goyang keimanan kita, Pak. Di tengah jalan itu bisa berbalik arah. Ya, tiba-tiba menyimpang, bisa disimpangkan, bisa disesatkan di tengah jalan, sehingga dia bisa keluar dari keimanan. Keimanan yang pertama dengan Allah dan Rasulnya, ya, kemudian dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwal Quran, yaitu Al-Quran. Jadi iman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Quran itu satu paket, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya. Wal kitabil ladzi unzila min qabl, termasuk juga iman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ya. Ala rusuli, ya, bimakna kutub. Jadi kitab di sini walaupun lafadznya mufrad, tapi pengertiannya jamak. Ya, berarti dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, diturunkan kepada para rasul. Banyak kan? Ya 3, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu juga wajib diimani bahwa itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya di masa itu. Wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'il fil fi'laini, dalam salah satu qira'ah itu dimabnikan fa'il dalam 2 fi'il, berarti nuzila dan unzila. Berarti ada yang membaca walladzi nuzila seperti kita di dalam mushaf kita, ada yang membaca walladzi nazzala. Ya, kalau alladzi nuzila berarti yang diturunkan. Kalau alladzi nazzala berarti kitab yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan. Begitu pula fi'il yang kedua, yaitu unzila, yang diturunkan. Ya. Nah, kalau pakai mabni fa'il berarti anzala, alladzi anzala, yang Allah turunkan. Kenapa? Coba perhatikan Bapak. Kalau dengan kitab Al-Quran Allah menggunakan redaksi nuzila atau nazala, ya. Tapi kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran menggunakan redaksi anzala atau unzila. Apa perbedaannya? Maknanya sama-sama diturunkan, hanya beda wazan. Ya, kalau nuzila itu fu'ila, fa'ala atau fu'ila, di tasdid, ain tengahnya di tasdid. Ya.
Nah, kalau munzila atau anzala berwazan af'ala. Ya, af'ala. Sama-sama maknanya. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya menurut para ulama, kalau nuzila nazala yunazzilu ta'zilan, tanzilatan tangzalan munazzalan. Maknanya kalau nazala itu diturunkan secara bertahap, karena memang Al-Quran dalam faktanya diturunkan oleh Allah secara bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekaligus, ya, tidak sekaligus satu kitab diturunkan, tapi secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit-sedikit, ya, biasanya kalau ada kasus baru turun bertahap. Jadi Al-Quran itu dulu turunnya tidak langsung berbentuk mushaf yang sudah tersusun lengkap dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak, Pak. Ini karena sudah dibukukan saja di zaman sahabat Abu Bakar, kemudian diperbanyak lagi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang sudah diperbanyak. Kalau dulu bertahap, sedikit-sedikit. Ayat yang pertama turun surat Al-Alaq 1 sampai 5. Itu pun enggak satu surat, belum. Baru ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat yang terakhir. Itu bertahap. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad setelah itu mengajarkan kepada sahabatnya, memanggil sahabatnya yang menjadi penulis wahyu. Nah, ini tolong hafalkan ayat ini, tulis ayat ini, ya, kemudian letakkan ayat ini di surat ini, gitu. Jadi masih bertahap, ya, sampai akhir ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, kalau munzila itu digunakan Al-Quran untuk kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, karena memang kitab suci sebelum Al-Quran itu turunkan oleh Allah secara sekaligus, blek, gitu. Nih, ya, diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Al-Quran ya kebanyakan pakai nazala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku, ya, yang menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Pakai nazala. Tapi ada juga yang pakai anzala, yaitu di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul. Kenapa pakai anzala di situ? Padahal itu Al-Qur'an. Nah, ternyata Al-Qur'an itu diturunkan bertahap. Pertama diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah, itu secara langsung, sekaligus satu Al-Quran, itu secara langsung. Jadi yang diturunkan Allah di malam Lailatul Qadar itu adalah yang dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, itu sekaligus. Jadi terima oleh para malaikat. Dan nanti dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu yang secara bertahap. Makanya kalimatnya kalau di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Jadi ada dua tahapan dalam Al-Quran itu, dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia, ke langit dunia, terus dari langit dunia baru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau bacaan yang berbeda itu namanya qiraah sab'ah. Ya, itu boleh-boleh, silakan. Cuma harus ada gurunya, karena ada riwayatnya. Namanya mau pakai riwayat Imam Hafiz, ya. Riwayat dari Imam Asim gitu. Jadi ada 7 qiraat yang masyhur. 10 sampai 14 ada sih, tapi yang masyhur 7. Tapi ada sanadnya sendiri sebenarnya kalau mau belajar. Kalau yang umum di kita kan qiraah ya Imam Asim riwayat Hafiz ya. Yang umum kita baca nih, yang banyak beredar di masyarakat, yang kita belajar dari guru-guru kita di Indonesia itu banyak kan qiraah Imam Asim riwayat Hafiz. Kalau mau berguru ya ada gurunya khusus, namanya qiraah sab'ah. Kalau di Institut PTI Jakarta dulu diajarkan ilmu qiraat, ada khusus materinya, ada materi ilmu qiraat. Ada dosen yang khusus. Ya. Bahkan ada panduannya khusus ya dari awal sampai akhir. Tapi ya lama itu belajarnya Pak, karena mempelajari perbedaan-perbedaan bacaan ya, berdasarkan beberapa riwayat imam ya, yang 7 itu. Tapi syaratnya biasanya kalau mau mempelajari qiraah sab'ah harus hafal Al-Quran dulu, selesai dulu 30 juz, baru setelah itu menekuni qiraah sab'ah. Kalau di MTQ juga sepertinya ada sudah dilombakan bacaan qiraah sab'ah itu. Biasanya yang sering membawakan qiraah sab'ah itu Haji Muammar. Gitu. Makanya agak ya wadduha itu kan. Kalau bacaan kita ke wadduha, imalah cuma satu aja di dalam Al-Quran kalau qiraah kita itu Imam Asim. Tapi kalau imam-imam yang lain bisa dibaca lain, wadduha, wal laili idza saja. Ada beberapa titik-titik perbedaan. Itu kalau di ilmu Quran udah ada tandanya. Oh ini ayat ini yang membaca ini imam ini, yang membaca seperti ini imam ini, yang membaca seperti imam ini. Ada. Ya. Itu namanya qiraah sab'ah. Wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur billahi dengan Allah, wa malaikatihi dan dengan malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir, wa qadudullah maka benar-benar telah sesat siapa man dolalan dengan kesesatan ba'idan yang jauh anil haqi dari kebenaran. Jadi siapapun yang kufur, baik kufur artinya tidak beriman, tidak percaya pada Allah, tidak percaya malaikat, tidak percaya kitab-kitab suci, tidak percaya rasul-rasul, dan tidak percaya akan adanya hari akhir, yaitu hari kiamat, maka dia benar-benar tersesat jauh dari kebenaran. Maksudnya kufur itu di sini dijelaskan ya bi an angkara sifatan min sifatillah. Pertama, kalau sampai ingkar dengan salah satu sifat Allah. Jadi tidak mempercayai sifat Allah salah satunya, itu kufur. Allah mempunyai sifat wujud, qidam ya. Itu kan sifat-sifat wajib yang tidak mungkin kalau tidak ada, wajib bagi Allah.
Allah itu tidak kekal umpamanya. Saya tidak percaya Allah itu kidam umpamanya, terdahulu. Itu bisa kufur. Mengingkari salah satu sifat Allah itu menyebabkan kekufuran. Jadi iman kepada Allah bukan hanya iman kepada Allah ini ya, tapi semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu pun harus diimani. Au sabba malaikatihi, atau mencela, menghina malaikat-malaikatnya Allah. Jadi malaikat Jibril dihina, ya, bahkan dimusuhi, itu kufur, ya Pak. Walaupun nggak kelihatan, umpamanya malaikat Jibril dihina-hina, ya, dicaci maki, ya, di depan umum, bohong itu umpamanya, pembohong ya, umpamanya gitu, itu bisa menyebabkan kekufuran. Atau mengingkari kitab-kitab samawiyah, yaitu kitab-kitab yang diturunkan Allah itu, tidak percaya, itu pun menyebabkan kekufuran. Au sabbaris rusulihi, atau menghina, mencaci maki utusan-utusan Allah, itu juga sama. Nabi Muhammad dicaci maki, Nabi Isa dicaci maki, direndahkan, ya. Itu juga bisa menyebabkan kekufuran. Au angkaru risalatihim, atau mengingkari risalahnya. Saya nggak percaya itu yang dibawa oleh Nabi Isa itu benar dari Allah, saya nggak percaya. Itu termasuk kekufuran. Atau dia tidak membenarkan akan adanya hari akhir, itu juga sama. Nah, kufur dengan salah satu yang sudah disebutkan tadi, yaitu bisa menyebabkan kekufuran dan berhak atas ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dengan salah satu itu tadi termasuk pokok daripada pokok-pokok agama. Ya. Kemudian innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman bi Musa, dengan Nabi Musa, wa hum al-yahudu, dan bermula mereka itu orang-orang Yahudi. Summa kafaru, kemudian kufur. Ya. Jadi orang beriman, yaitu orang, berarti ayat ini ditujukan untuk orang Yahudi. Pertama dia beriman dengan Nabi Musa, tapi kemudian dia kufur, yaitu bi'ibadatil ijli, dengan menyembah anak sapi, patung anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri ketika Nabi Musa sedang bermunajat di bukit Tursina selama 40 hari. Musa Samiri membuat patung anak sapi yang bisa bersuara. Orang-orang Yahudi heran dan menganggap ini sebagai Tuhan. Ya, jadi ketika itu orang-orang yang Yahudi kufur sebagian besar, kecuali Nabi Harun dan sebagian yang tetap dalam keimanan. Jadi kufur. Jadi sudah beriman tapi kemudian kufur. Ya. Summa amanu, kemudian beriman ba'dahu, setelah kekufuran tadi. Begitu Nabi Musa turun, setelah bermunajat di bukit Tursina, marah, ya. Kenapa kalian semuanya bisa disesatkan oleh Musa Samiri? Sampai jenggotnya Nabi Harun ditarikan. Kenapa kau biarkan umatku tersesat? Kemudian Nabi Harun menjawab kalau beliau sudah mengingatkan umatnya tapi tidak mau sadar. Nah, akhirnya dimarahi. Ya, akhirnya umatnya disuruh bertobat. Patung anak sapinya dibakar, ya. Padahal itu ya bukan sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang bisa memberi madharat dan memberi manfaat.
Kenapa sampai bisa disembah? Akhirnya mereka beriman kembali ya, setelah disadarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, summa kafar, kemudian mereka kufur bi Isa, dengan Nabi Isa. Ya. Pernah kufur di masa nabinya masih hidup aja, pernah kufur. Coba ketika nabinya masih hidup itu bisa disesatkan oleh orang lain. Cuma ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa. Itu orang-orang Yahudi bisa mengikuti Musa Samiri. Begitu sepeninggalan Nabi Musa, kemudian nanti datang Nabi Isa membawa risalah, orang Yahudi pun menolak, kufur, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Ya. Kemudian sumazdadu kufran, kemudian bertambah-tambahlah kekufuran mereka bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi itu beriman kufur, beriman kufur. Datang Nabi Isa kufur, datang Nabi Muhammad pun kufur, menolak. Ya, itu mereka orang-orang Yahudi. Lam yakunillahu liyaghfir lahum, maka Allah tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma'aqamu alaihi, selama mereka berada di atas kekufuran ya. Selama mereka menolak keimanan dengan Nabi Muhammad, ya tidak akan diampuni oleh Allah. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang benar, jalan yang benar. Ya. Nah, di sini ayat ini kalau dibaca sekilas itu sepertinya orang yang seperti itu ya, pertama iman, kufur, iman, kufur lagi, terus bertambah-tambah kufurnya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah benar seperti itu? Ya. Bagaimana kalau umpamanya di akhir hayatnya mereka bertaubat? Apakah diampuni apa tidak orang yang seperti itu? Walaupun sebelumnya berubah-ubah terus itu, iman kufur, jadi kayak mainan. Nah, kalau di akhir hayatnya itu bertobat, apakah mereka diterima? Tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, amma in tabu wa raja'u anhu fa innallaha yaqbalu taubatahum. Ya, kalau di akhir hayatnya dia sempat bertobat ya, dan dia kembali lagi dari kekufuran menuju keimanan, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Qala ta'ala kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Ya, katakanlah kepada orang-orang yang kufur, kalau mereka mau sadar, mau beriman, ya maka akan diampunilah yang dosa-dosa yang sudah lalu. Nah, ini janji Allah untuk pemutihan kalau orang mau beriman. Makanya orang yang menyatakan diri masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, karena yughfar lahum masalah, semua dosa-dosa yang masa lalunya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi itu yang iman kafir bertobat terus kekufurannya, kalau memang akhirnya dia bertobat, ya akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan ya kehidupan kita istiqomah ya Pak ya. Karena memang di ayat ini menggambarkan tentang Yahudi itu, yaitu mereka tidak konsisten dengan keimanannya.
gampang digoyang, ada aliran baru langsung terpengaruh. Ya, itu gambaran orang-orang Yahudi yang memang mudah sekali berubah, gampang dipengaruhi, gampang ya, disesatkan. Makanya ayat yang pertama kan dawimu alal iman, ya, langgengkanlah kalian dalam keimanan, konsisten dijaga keimanannya supaya jangan sampai berubah, jangan sampai berkurang keimanannya. Ya, kita juga dalam kehidupan sekarang juga godaan kan banyak setiap saat. Mungkin banyak hal-hal yang bisa saja kalau kita terpengaruh menyebabkan kita jatuh kepada kekufuran. Dengan terbukanya era informasi saat ini kan semua orang bisa mengakses berbagai macam paham keagamaan, bahkan mungkin bisa melihat ajakan dari berbagai macam aliran dan agama-agama yang lain. Kalau kita tidak kuat ilmunya, argumentasinya bisa terpengaruh, bisa jatuh kepada kekufuran. Berarti untuk menambah keimanan, yang pertama selalu konsisten dengan ketaatan, yang kedua harus menambah ilmu, ya, sebagai penguat keimanan kita, hujah kita, sehingga kita tidak mudah untuk diombang-ambing, bahkan tidak mudah untuk disesatkan dari jalan yang lurus. Basyiril munafikin, berilah kabar gembira orang-orang munafik. Akhbir ya Muhammad, berilah kabar wahai Muhammad orang-orang munafik, bi anna lahum adzaban alima, bahwa sesungguhnya bagi mereka ada siksaan yang pedih, ya mu'aliman yang pedih. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk memberi kabar untuk orang-orang munafik kalau mereka sudah disiapkan siksaan yang pedih. Huwa adzabun nar, yaitu siksaan api neraka. Ya. Yang dimaksud orang kafir, orang munafik itu apa? Wa hum alladzina yusirruna al-kufra wa yudhiruna al-islam. Yang dimaksud orang munafik itu mereka yang merahasiakan kekufuran tapi menampakkan keislaman. Zahirnya Islam, gabung dengan umat Islam, tapi hatinya kufur. Ya. Itu yang disebut orang munafik. Memang nifak, kemunafikan itu terbagi dua, Pak. Yang pertama amali, ya munafik yang bersifat amalia. Kemudian yang kedua wa'tiqadi, yaitu munafik yang bersifat i'tiqadi. Ya. Wal amali asyaralahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau kemunafikan yang bersifat amalia, bersifat perbuatan, itu diisyaratkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila berbicara dia berbohong. Jadi kalau ngomong suka berbohong itu tanda-tanda munafik. Munafik amali namanya, munafik yang sifatnya perbuatan. Tapi belum tentu munafik i'tiqadi. Mungkin karena kepepet lah, dia takut, akhirnya berbohong. Namanya suami berbohong ke istri karena takut ketahuan oleh istri. Bisa saja dia berbohong, tapi dia tidak munafik dalam i'tiqadi, hanya munafik dalam amali. Ya. Pokoknya duitnya berapa nih? Adanya banyak sebenarnya, cuma kasih tahu sedikit lah karena mau ada perlu. Kalau dikasih tahu semua kan diminta uangnya, akhirnya berbohong. Kadang begitu ya Pak ya. Itu amali namanya.
Tapi mudah-mudahan bukan munafik i'tiqadi. Wa idza wa'ada akhlafa. Nah, kemudian yang kedua, kalau berjanji mengingkari. Ya. Kadang setiap waktu kita akan sering berjanji, tidak selamanya bisa ditepati ya. Kadang ada juga janji-janji yang tidak bisa kita laksanakan. Akhirnya kita batalkan. Padahal salah satu tanda munafik itu kalau berjanji mengingkari. Ya. Kalau sudah berjanji, yang pertama yang harus dipegang. Kalau ada janji yang kedua jangan diterima karena udah ada janji yang pertama. Tapi kadang udah janji yang pertama, ada janji yang kedua nih lebih menjanjikan, yang satu dibatalkan karena ini lebih besar nih umpamanya. Kalau bisa jangan berbenturan sehingga tidak membatalkan salah satu janji. Nah, itu yang kedua, munafik amali. Kemudian wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat, dipercaya berkhianat, diberi amanah berkhianat. Itu juga disebut dengan munafik amali. Kemudian yang kedua, wal i'tiqadi, munafik i'tiqadi wa huwa idharul Islam wa ikhfaul kufri. Nah, munafik yang i'tiqadi inilah yang dimaksud oleh ayat ini, ya, yaitu orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran, batinnya kufur tapi zahirnya iman. Maka orang-orang seperti itu kasih kabar kalau mereka sudah disiapkan ya siksaan yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti sangat dibenci oleh Allah orang seperti itu. Bahkan lebih jahat dibandingkan oleh orang kafir. Kalau orang kafir kan dia terang-terangan batinnya kafir, zahirnya juga kafir, menentang Islam. Nah, kalau munafik itu justru yang lebih berbahaya karena secara zahir sulit dideteksi, tapi sebenarnya dia kafir. Nah, orang-orang yang disebut orang munafik itu adalah alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin, ya. Bukti kalau sebenarnya dia kufur di dalam batinnya, walaupun zahirnya menampakkan keislaman, buktinya dia lebih mencintai orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai kekasih. Artinya ashaban yuwalunahum wa yasta'izuna bihim, yaitu menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat yang sangat dikasihi oleh mereka. Jadi lebih CS, lebih dekat dengan orang-orang kafir. Bahkan yasta'izuna bihim, mereka ya mencari kemuliaan di sisi oleh orang-orang kafir, ya. Bizamihim annal kufaru lahum alayhi, jadi menganggap orang kafir itu lebih tinggi, ya. Lima yatawahhamuna fihi minal quwwah, jadi orang munafik menyangka orang-orang kafir itu punya kemuliaan dan kekuatan karena memang pada masa itu jumlah orang beriman itu lebih sedikit, orang-orang kafir yang berpengaruh lebih banyak. Maka orang-orang munafik menganggap bahwa orang-orang kafir itu ya lebih bisa untuk dijadikan pelindung dibandingkan orang-orang yang beriman. Ayabtaghuna indahumul izzata, apakah mereka mencari kemuliaan di sisi mereka, ya. La yajiduna indahum, mereka tidak akan menemukan.
mereka masih takut ya, karena masih mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir. Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah semuanya, fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa la yanaluha illa awliya'uhu, dan tidak akan bisa meraih kemuliaannya itu kecuali para kekasih-kekasih Allah, yaitu orang-orang mukmin. Padahal ya kemuliaan yang sesungguhnya ada di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Buktinya keadaan kemudian berubah, di mana Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah merendahkan, mengalahkan orang-orang kafir. Ketika Islam sudah berkuasa pada waktu itu kan mulia. Dulu orang-orang munafik menyangka ya, kalau yang akan menang, yang akan mulia itu orang-orang kafir. Padahal seiring perjalanan waktu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna hifdzal Qur'an wa hifdzal fil 'ilmi wa fununi wa sabbit fi qulubina wasta'mil biha badana fi laylina wa nahrina abada ma abqaitana. Allahumma arzuqna fatawa fil Qur'anil 'azim wa nahtadi bil siratal mustaqim. Wa bishrah sadri wa yassir al-amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa ahyi qalbi wa nawwirhu bi nuri ma'rifatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna tul umri wa hikmah sihhati wal 'afiyati fi husni 'amal wa 'ilman nafi'a وعمل متقبل هنيئا مريئا تغنينا بها من سواك سلمة فالدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل الشدة والصبح وسترا جميلا وصنعا نجيا وشفاء من كل داء ومرض وسقم وارزقنا العافية وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bapak-bapak barangkali setelah ini mau nengok Pak Supri Harja ya. Beliau sudah di rumah, tadi malam sudah dibawa pulang dari rumah sakit. Silakan bareng-bareng ke sana. Ya, dari saya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.